Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Said Abdullah ibnu Abi Asrum, seorang imam dari mazhab Syafi'i, berkata, di awal perjalananku mencari ilmu agama, aku bergabung dengan Ibnu Al-Saka, seorang pelajar di madrasah Nazamiyah, dan kami sering mengunjungi orang-orang soleh. Aku mendengar bahwa di Baghdad ada orang bernama Yusuf Al-Hamadani yang dikenal dengan sebutan Al-Khoj. Ia bisa muncul dan menghilang kapan saja sesuka hatinya. Maka aku memutuskan untuk mengunjunginya bersama Ibnu Saka dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang pada waktu itu masih muda. Ibnu Al-Saka berkata, apabila bertemu dengan Yusuf Al-Hamadani, aku akan menanyakan suatu pertanyaan yang jawabannya tak akan ia ketahui. Aku menimpalinya. Aku juga akan menanyakan suatu pertanyaan dan aku ingin tahu apa yang akan ia katakan. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata, ya Allah, lindungilah aku dari menanyakan suatu pertanyaan kepada orang suci seperti Yusuf Al-Hamadani. Aku akan menghadap kepadanya untuk meminta berkah dan ilmu pengetahuan. Maka kami pun memasuki majelisnya. Ia sendiri terus menutup diri dari kami dan kami tidak melihatnya. Sehingga beberapa lama saat bertemu, ia memandang kepada Ibnu Saka dengan marah dan berkata, tanpa ada yang memberitahu namanya sebelumnya, wahai Ibnu Saka, bagaimana kamu berani menanyakan pertanyaan kepadaku dengan niat merendahkanku? Pertanyaanmu itu adalah ini dan jawabannya adalah ini. Dan ia melanjutkannya, aku melihat api kekufuran menyala di hatimu. Kemudian ia melihat kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, apakah kamu menanyakan suatu pertanyaan kepadaku dan menunggu jawabannya? Pertanyaanmu itu adalah ini dan jawabannya adalah ini. Biarlah orang-orang bersedih karena tersesat akibat ketidaksopananmu kepadaku. Kemudian ia memandang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang duduk bersebelahan dengannya dan menunjukkan rasa hormatnya. Ia berkata, wahai Abdul Qadir Jalani, kau telah menyenangkan Allah dan Nabi-Nya dengan rasa hormatmu yang tulus kepadaku. Aku melihatmu kelak akan menduduki tempat yang tinggi di kota Baghdad. Kau akan berbicara, memberi petunjuk kepada orang-orang dan mengatakan kepada mereka bahwa kedua kakimu berada di atas leher setiap wali. Dan aku hampir melihat di hadapanku setiap wali pada masamu memberimu hak lebih tinggi karena keaguman, kedudukan spiritualmu dan kehormatanmu. Ibnu Abi Asrun melanjutkan, kemansyuran Syekh Abdul Qadir Al-Jalani makin meluas dan semua ucapan Syekh Al-Hamadani tentangnya menjadi kenyataan hingga tiba waktunya ketika ia mengatakan, kedua kakiku berada di atas leher semua wali. Syekh Abdul Qadir Jalani menjadi rujukan dan lampu penerang yang memberi petunjuk kepada setiap orang pada masanya. Berbeda keduanya dengan Ibnu Saka, ia menjadi ahli hukum yang terkenal. Ia mengungguli semua ulama pada masanya. Ia sangat suka berdebat dengan para ulama dan mengalahkan mereka hingga kafilah memanggilnya ke lingkungan istana. Suatu hari Khalifah mengutuskan Ibnu Saka kepada Raja Bizantium yang kemudian memanggil semua pendeta dan pakar agama Nasrani untuk berdebat dengannya. Ibnu Al-Saka sanggup mengalahkan mereka semua. Mereka tidak berdaya memberi jawaban di hadapannya. Ia mengungkapkan berbagai argumen yang membuat mereka tampak seperti anak-anak sekolahan. Kepandaian Ibnu Saka mempesona Raja Bizantium itu, yang kemudian mengundangnya ke dalam pertemuan pribadi keluarga raja. Pada saat itulah ia melihat putri raja. Lalu ia jatuh cinta kepadanya dan ia pun melamar sang putri untuk dinikahinya. Sang putri menolak kecuali dengan satu syarat, yaitu Ibnu Saka harus menerima agamanya. Ia menerima syarat itu dan meninggalkan Islam untuk memeluk agama sang putri, yaitu Nasrani. Setelah menikah, ia menderita sakit parah sehingga mereka melemparkannya keluar istana. Kemudian ia menjadi pengemis, meminta makanan kepada siapa saja, tetapi tak seorang pun memberi makanan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.